Saudara-saudara warga jemaat yang menyaksikan siaran ini, selamat malam. Kita berjumpa lagi dalam ibadah keluarga di hari Rabu ini. Mari kita mempersiapkan Alkitab kita. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kembali di hari Rabu ini dalam ibadah keluarga, kami datang kepadamu. Kami memohon berkat Tuhan melalui karunia Roh Kudus-Mu untuk memampukan kami semua. Di saat kami akan membaca Alkitab yang berintikan firman Allah, kami akan menghayatinya melalui renungan firman-Mu. Roh Kudus-Mu lah yang melengkapi kami dan akan memampukan kami untuk dapat mengerti akan firman-Mu dan melakukannya seturut dengan kehendak-Mu. Firman-Mu akan tetap menjadi pelita dalam hidup kami, pedoman di dalam kami melangkah, untuk kami tetap setia kepada firman Tuhan. Karena itu ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami semua. Kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Demi nama Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan kita pada malam hari ini sesuai dengan sabda bina umat di malam hari dari kitab Imamat pasal 18 ayat 6 sampai dengan 30. Yang demikian: siapapun di antaramu janganlah menghampiri seorang kerabatnya yang terdekat untuk menyingkapkan auratnya. Akulah Tuhan. Janganlah kau singkapkan aurat istri ayahmu, karena ia hak ayahmu dan dia ibumu. Jadi janganlah singkapkan auratnya. Janganlah kau singkapkan aurat seorang istri ayahmu, karena ia hak ayahmu. Mengenai aurat saudaramu perempuan, anak ayahmu atau anak ibumu, baik yang lahir di rumah ayahmu maupun yang lahir di luar, janganlah kau singkapkan auratnya. Mengenai aurat anak perempuan dari anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, janganlah kau singkapkan auratnya, karena dengan begitu engkau menodai keturunanmu. Mengenai aurat anak perempuan dari seorang istri ayahmu yang lahir pada ayahmu sendiri, janganlah kau singkapkan auratnya, karena ia saudaramu perempuan. Janganlah kau singkapkan aurat saudaramu, saudara perempuan ayahmu, karena ia kerabat ayahmu. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ibumu, karena ia kerabat ibumu. Janganlah kau singkapkan aurat istri saudara laki-laki ayahmu. Janganlah kau hampiri istrinya, karena ia istri saudara ayahmu. Janganlah kau singkapkan aurat menantumu perempuan, karena ia istri anakmu laki-laki. Maka janganlah kau singkapkan auratnya. Janganlah kau singkapkan aurat istri saudaramu laki-laki, karena itu hak saudaramu laki-laki. Janganlah kau singkapkan aurat seorang perempuan dan anaknya perempuan. Janganlah kau ambil anak perempuan dari anaknya laki-laki atau dari anaknya perempuan untuk menyingkapkan auratnya, karena mereka adalah kerabatmu. Itulah perbuatan mesum. Janganlah kau ambil seorang perempuan sebagai madu kakaknya untuk menyingkapkan auratnya di samping kakaknya selama kakaknya itu masih hidup. Janganlah kau hampiri seorang perempuan pada waktu cemar kainnya yang menajiskan untuk menyingkapkan auratnya. Dan janganlah engkau bersetubuh dengan istri sesamamu, sehingga engkau menjadi najis dengan dia. Janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu atau dipersembahkan kepada Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Janganlah engkau berkelamin dengan binatang apapun, sehingga engkau menjadi najis dengan binatang itu. Seorang perempuan janganlah berdiri di depan seekor binatang untuk berkelamin, karena itu suatu perbuatan keji.
Janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu, sebab dengan semuanya itu bangsa-bangsa yang akan kuhalaukan dari depanmu telah menjadi najis. Negeri itu telah menjadi najis dan aku telah membalaskan kesalahannya kepadanya, hingga negeri itu memuntahkan penduduknya. Tetapi kamu ini haruslah tetap berpegang pada ketetapanku dan peraturanku, dan janganlah melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu, karena segala kekejian itu telah dilakukan oleh penghuni negeri yang sebelum kamu, sehingga negeri itu sudah menjadi najis. Supaya kamu jangan dimuntahkan oleh negeri itu apabila kamu menajiskannya, seperti telah dimuntahkannya bangsa yang sebelum kamu. Karena setiap orang yang melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, orang itu harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Dengan demikian kamu harus tetap berpegang pada kewajibanmu terhadap aku. Dan janganlah kamu melakukan sesuatu dari kebiasaan yang keji itu yang dilakukan sebelum kamu, dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Saudara-saudara, selamat malam dan shalom. Bacaan kita pada hari ini atau pada malam ini, kalau kita baca dari bacaan tadi pagi, maka kita bisa melihat suatu skema yang dibuat, yang telah disusun rapi sedemikian rupa oleh Allah kepada umatnya pasca keluarnya mereka dari tanah perbudakan. Saudara-saudara, kitab Imamat lebih dikenal sebagai kitab yang berisikan aturan-aturan peribadahan. Kitab Imamat ditulis untuk menjaga kekudusan orang Israel. Mari kita mencoba menelusuri apa makna dari sebuah peribadahan Israel. Ibadah sekali lagi punya dua sisi, bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Sisi yang satu dia berbicara ritual. Sementara sisi yang lain dia berbicara masalah yang aktual. Kita bicara masalah ritual. Kita tahu Israel dibawa, dituntun melewati sebuah perjalanan yang panjang, dan Allah begitu tekun untuk melindungi orang Israel. Boleh dikatakan perjalanan dari tanah Mesir ke tanah perjanjian semacam sebuah selektif. Upaya Allah yang menyeleksi umat Israel. Siapa yang bertahan dia yang akan menang. Kemudian kita bisa lihat bagaimana Allah juga mempersiapkan umat yang sudah melewati masa-masa sulit itu. Yang kita tahu melewati Laut Teberau. Dari seorang budak menjadi orang merdeka. Dan dari orang yang merdeka kini mereka akan dikuduskan oleh Allah melalui hukumnya, aturan peraturan-peraturannya. Bukan persoalan peribadahan saja. Bukan persoalan ritual hubungan mereka dengan Tuhan. Tetapi bagaimana mereka juga dipersiapkan untuk hidup menjaga kekudusan dalam hubungannya dengan orang lain. Saudara-saudara, mari kita coba melihat, simak satu demi satu. Kalau kita membuka kembali kitab Keluaran, maka di sana ada 10 hukum Taurat, dan hukum yang ke-10 mengatakan jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istri sesamamu.
Sebagai keluarga demi keluarga atau keluarga-keluarga yang dalam persekutuan umat Israel, Allah mau supaya mereka menjaga kekudusan masing-masing keluarga atau perkawinan. Jadi saudara-saudara, Allah mau umat ini benar-benar tidak lagi dinajiskan oleh hawa nafsu yang membuat mereka pada akhirnya menajiskan diri mereka. Jadi kalau kita membaca dari kitab Imamat ini, penekanan utamanya adalah umat Israel itu adalah umat kudus, kepunyaan Allah. Jadi kalau dia dikatakan kudus, berarti memang dia dikhususkan oleh Allah untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Setelah mereka nanti masuk ke dalam tanah Kanaan, mereka akan bergaul dengan bangsa-bangsa yang lain dan mereka akan menjadi contoh teladan. Karena itu saudara-saudara, Musa mau kembali menguatkan tatanan keluarga, dimulai dari keluarga. Menghormati satu dengan yang lain, laki-laki dengan perempuan, suami dengan istri, orang tua dengan anak, dalam semua pasangan demi pasangan. Semuanya itu harus dijaga kekudusannya. Jadi perkawinan itu jangan lagi kita melihat hanya sebuah upacara seremonial yang begitu megah kita rayakan, ternyata tidak berjalan jauh, tidak berjalan panjang. Oleh karena apa? Oleh hawa nafsu yang mempengaruhi, sehingga terjadilah yang namanya perceraian, yang namanya bla 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 dan seterusnya. Akhirnya rumah tangga mulai rusak, pecah. Bahkan yang sering terjadi sekarang adalah pelecehan seksual. Sudah mulai melebar. Entah itu antara orang tua melakukan pelecehan seksual terhadap anak perempuannya atau terhadap anak tirinya dan sebagainya. Artinya yang saya mau katakan saudara-saudara, hawa nafsu itu yang kemudian tanpa kita sadari kita sudah menajiskan diri kita. Dan kalau kita sudah menajiskan diri kita, berarti kita juga sudah jauh daripada kehendak Allah. Kalau kita membaca di sini apa yang dikatakan oleh Musa, kalau ada umat yang seperti itu harus dilenyapkan. Itu konsekuensi dari hukum. Dan hukum itu yang mau ditekankan adalah kekudusan. Jadi kalau satu yang mencoba mencemari kekudusan Allah, maka dia harus disingkirkan. Dia dilenyapkan, dimusnahkan dan sebagainya. Saudara-saudara, memang agama Yahudi atau kehidupan orang Yahudi itu sama saja dengan agama hukum. Kenapa? Mereka harus ikut taat. Ini boleh, itu tidak boleh. Ini haram atau ini halal dan sebagainya. Jadi kalau kita mau perhatikan semuanya itu, orang Israel hidup dengan sebuah payung hukum yang sangat ketat. Hingga mereka memang benar-benar dipersiapkan menjadi umat yang kudus. Mereka sudah merdeka, benar. Mereka sudah bebas, benar. Tapi kebebasan dan kemerdekaan mereka harus ditata begitu rupa. Yang menata mereka itu adalah hukum, yang kemudian mereka bisa saling menghargai satu sama lain. Saudara-saudara, mari kita angkat persoalan ini dalam konteks kehidupan kita. Itu yang saya katakan tadi. Pelecehan seksual di mana-mana terjadi. Kita bisa perhatikan semuanya. Banyak sekali yang bersinggungan dengan hubungan badan, bersinggungan dengan di mana ada perselingkuhan dan seterusnya. Dalam konteks masyarakat modern ini, hal ini sering terjadi. Dan itu yang mengakibatkan hancurnya sebuah keluarga atau rumah tangga. Nah, saudara-saudara, bagi kita misalnya kita bisa lihat drakor yang sekarang sedang populer. Gambarkan di sana, ya kan? Karena diceritakan sebuah keluarga yang kemudian suami berselingkuh dan akhirnya apa yang terjadi? Sebuah kehancuran di sana. Nah, saudara-saudara, kita mau katakan sebuah fenomena hidup sekarang ini yang mengakibatkan hancurnya sebuah keluarga. Kita lupa pada waktu kita diberkati dalam gereja, apa janji kita dengan aku menerima engkau sebagai istriku atau sebagai suamiku dalam untung dan malang dan seterusnya dan seterusnya. Kalau Tuhan memberkati kita mengatakan apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Berarti saudara dan saya punya tanggung jawab untuk menjaga kekudusan tiap keluarga kita masing-masing.
Bacaan hari ini dengan tema menguatkan tatanan keluarga, saudara dan saya diajak. Di tengah-tengah situasi dan kondisi seperti ini, kita semua siap untuk menjaga kekudusan rumah kita, kekudusan keluarga kita, kekudusan perkawinan kita, terlebih lagi pribadi kita masing-masing. Jaga jangan sampai kita menajiskan diri kita. Kita menghindari untuk semua gaya model kehidupan zaman sekarang. Biarlah kita menjadi umat yang diberkati dan yang dikuduskan oleh Allah. Saudara, firman Tuhan hari ini mau mengoreksi pola hidup kita. Mari kita kembali berdasarkan firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, ketika saudara dan saya taat pada aturan dan ketetapan Tuhan, maka hidup saudara dimanapun Tuhan tempatkan saudara akan diberkati. Demikian juga dengan keluarga kita. Amin.